adik-adik, selamat datang kembali di program Learning Net. Pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional. Selamat belajar. Organisasi pergerakan nasional merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan organisasi guna memperbaiki keadaan Indonesia. 1. Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo yang melakukan perjalanan ke Pulau Jawa dengan tujuan mensosialisasikan pendidikan dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Hingga tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Dr. Sutomo yang merupakan mahasiswa Stovia, hingga pada tanggal 20 Mei mendirikan organisasi Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dua, Sarekat Islam. Awal mula berdirinya bernama Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Haji Samanhudi tahun 1905 di Surakarta. Tujuannya adalah untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa dalam perdagangan batik. Kemudian tahun 1912 SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam yang diketahui oleh Hos Cokro Aminoto. Pada masa kepemimpinannya, Sarekat Islam berkembang sangat pesat karena semua orang diperbolehkan menjadi bagiannya dengan syarat memeluk agama Islam. Namun pada tahun 1921, Sarekat Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu si merah dan si putih. Sebabnya adalah adanya penyusupan paham antara sosialis dan komunis. Si putih yang berhaluan sosialis berpusat di Yogyakarta dengan tokoh Haji Agus Salim dan Abdul Muiz, sedangkan si merah berhaluan komunis berpusat di Semarang dan tokohnya adalah Semaun, Alimin, dan Darsono. 3. Indische Partij digagas oleh Douwes Dekker, Soehardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan tujuan mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Indische Partij menjadi organisasi politik yang mampu mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan Soehardi Suryaningrat yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Namun pada tahun 1913, Indische Partij dianggap sebagai organisasi terlarang dan ketiga tokohnya dibuang ke negara Belanda. 3. Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya bernama Indische Vereniging, didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Indische Vereniging digagas oleh Sota Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Tahun 1925, Indische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pergantian nama ini dimaksudkan untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan Perhimpunan Indonesia menarik dunia, salah satunya manifesto politik. Ini membuat Belanda merasa terancam dengan kehadiran organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi semakin berkembang dengan hadirnya beberapa tokoh, di antaranya Muhammad Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soehardi Suryaningrat. Pada kepemimpinan Muhammad Hatta tahun 1926, Perhimpunan Indonesia berperan aktif memberikan komentar di media massa tentang perkembangan pergerakan Indonesia. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang berjudul Indonesia Merdeka berisikan semangat kemerdekaan. Hal ini dibuktikan melalui cover majalah tersebut yang mengatakan Indonesia Merdeka yang kita cita-citakan bukan Indonesia Merdeka boneka, akan tetapi merdeka yang berdaulat sebagai yang dimaksud dalam Pancadharma. 5. Partai Komunis Indonesia. Pada mulanya bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan oleh Sneevliet pada tanggal 9 Mei 1914. 23 Mei 1920 berganti nama menjadi Partai Komunis India hingga pada bulan Desember 1920 menjadi PKI. PKI diketuai oleh Semaun dan anggota yang ada di dalamnya adalah Alimin Prawirodirjo dan Muso.
PKI dibentuk dengan tujuan untuk menggeser dasar negara Indonesia dengan komunisme, dengan cara membangkitkan revolusioner rakyat Indonesia kalangan buruh yang merasa ditindas. Akibat pemberontakan yang dilakukan di Jawa dan Sumatera, PKI dianggap sebagai organisasi terlarang, dan tokohnya ditangkap kemudian diasingkan. 6. Partai Nasional Indonesia. Pertama kali digagas oleh Insinyur Soekarno tahun 1925 dengan nama Algemene Study Club. PNI resmi terbentuk pada tanggal 4 Juli 1927 yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres Pemuda tahun 1928, anggota PNI mengalami peningkatan, dan ini sekaligus menjadi kekhawatiran pemerintah kolonial. Pada akhirnya tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh anggota PNI ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat.